lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Anda semua. Andai dunia terlalu sempit, ketahuilah bahwa hati terlalu luas untuk ditempati sendiri. Ada banyak ruang yang Tuhan sediakan di dalam sana, sangat cukup untuk berbagi. Sobat Jelata yang insya Allah tetap semangat. Hari ini Bang Kica ingin berbagi kembali soal kicauan atau celoteh Bang Kica minggu lalu dengan judul Dua Kawan Menguak Takdir. Ya, Bang Kica ingin menanggapi beberapa respon dari teman-teman yang khususnya menanyakan soal posisi Bang Kica tentang pendapat dari atau tentang pendapat dari dua teman Bang Kica yang mempunyai pandangan berbeda soal takdir. Untuk mengingatkan kita kembali, Bang Kica coba ringkaskan apa yang menjadi perbedaan pandangan dari dua teman Bang Kica tersebut dalam melihat soal takdir. Teman Bang Kica yang pertama adalah seorang pedagang, meyakini atau percaya bahwa takdir adalah sesuatu ketetapan yang diputuskan oleh otoritas di luar diri, yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita harus menjalaninya, kita harus menerimanya, kita harus pasrah melakukan apapun yang menjadi takdir kita tersebut. Dengan kata lain, teman ini meyakini bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa makhluk adalah sesuatu keadaan yang telah diputuskan, yang telah dituliskan, yang telah diskenariokan. Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita sebagai makhluk harus menjalaninya, menerimanya. Itu pandangan dari teman Bang Kica yang pedagang. Sementara pandangan dari teman Bang Kica yang kedua adalah seorang pensiunan pegawai BUMN, mengatakan bahwa takdir adalah sesuatu yang melekat dengan hukum sebab akibat. Teman ini meyakini bahwa apapun yang kita terima saat ini itu berkaitan erat dengan effort kita, dengan usaha-usaha kita di masa lalu. Teman ini memberikan analogi bahwa takdir itu seperti hasil dari ujian atau nilai ujian yang kita dapatkan, yang otoritasnya berada di tangan guru. Tetapi guru tak sepenuhnya punya otoritas untuk menghitam putihkan nilai yang dia berikan kepada kita. Guru punya batasan, yaitu batasan inilah yang disebut dengan takdir. Jika sang murid menjawab ujian dengan benar, maka takdir nilai yang akan diterima oleh murid adalah takdir dengan nilai yang baik. Jadi memang benar otoritas yang memberi nilai ada di tangan guru, tetapi guru terikat dengan hukum sebab akibat. Jika si murid ingin mendapatkan takdir baik dari nilainya, maka dia harus mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Sehingga jika hal itu yang dia lakukan, maka takdir baik akan didapatkan berupa nilai baik yang akan diberikan oleh guru. Dan tentu hal ini akan jauh berbeda dengan murid yang tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Ini pendapat teman Bang Kica yang mantan pegawai BUMN. Yang menjadi pertanyaan dari beberapa teman-teman adalah soal posisi Bang Kica.
Apakah Bang Kicca meyakini bahwa yang dimaksud dengan takdir adalah apa yang menjadi keyakinan dari teman Bang Kicca yang pedagang? Atau apakah Bang Kicca menganggap bahwa takdir tersebut apa yang diyakini oleh teman Bang Kicca yang mantan pegawai BUMN? Pada kicauan atau celoteh Bang Kicca minggu lalu, Bang Kicca menyatakan bahwa Bang Kicca tidak menyalahkan apa yang diyakini oleh teman Bang Kicca yang seorang pedagang, dan juga tidak menyalahkan apa yang diyakini oleh seorang teman Bang Kicca yang mantan pensiunan BUMN. Bang Kicca beranggapan bahwa kedua-duanya benar. Benar dalam arti kata pada kondisi dan keadaan atau syarat-syarat tertentu. Bang Kicca menganggap bahwa apa yang diyakini oleh teman Bang Kicca yang seorang pedagang sebagai sebuah, atau boleh juga dianggap sebagai kebenaran, adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita terima jika keadaan tersebut telah lewat gitu. Artinya tidak ada gunanya kita menyesali suatu kejadian yang sudah berlalu, karena menyesali tidak akan merubah keadaan. Jadi ya benar, kita terima aja sebagai itu ketetapan yang kita jemput sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan aksi-aksi yang baik dalam menjemput takdir tersebut, sehingga reaksi yang kita terima adalah reaksi buruk gitu. Jadi kita terima itu sebagai sebuah keadaan, ketentuan, ketetapan, karena kita tidak mengikuti hukum sebab akibat yang merupakan takdir yang sejatinya. Jadi kita terima sebagai sebuah ketetapan dan kita jadikan sebagai pelajaran. Misalnya saja kita seorang petani, lalu kita menanam sejenis tanaman, dan kita punya teman yang juga petani menanam tanaman yang sama dengan kita. Tetapi setelah musim panen, ternyata hasil yang didapatkan oleh teman kita jauh lebih baik daripada kita. Ya karena masanya sudah lewat, artinya musim panen telah datang, ya kita harus terima apa yang kita dapatkan itu sebagai takdir yang kita jemput. Karena menyesalinya tidak merubah keadaan, tetapi kita harus jadikan itu pelajaran. Apa yang menyebabkan tanaman teman kita lebih baik panennya daripada tanaman kita? Kita belajar, kita cari tahu, sehingga ke depan kita akan bisa menjemput takdir baik yang mungkin kondisinya bisa lebih baik atau minimal sama dengan apa yang dijemput oleh teman kita tersebut. Itu cara Bang Kicca membenarkan pandangan teman pertama bahwa takdir suatu ketetapan yang harus diterima benar, tetapi lebih kepada tidak ada gunanya kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi, sehingga kita harus menerima dan kita terima sebagai takdir bahwa kita dalam menjemput takdir tersebut mentakdirkan diri untuk mendapat sesuatu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena aksi-aksi, karena effort-effort yang kita lakukan tidak memenuhi kriteria atau syarat untuk terjadinya takdir baik terhadap kita. Terkait dengan pendapat teman Bang Kicca yang kedua, bahwa takdir itu berkaitan dengan hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi, ya tentu menurut Bang Kicca inilah sejatinya pemahaman kita tentang takdir. Kita tidak atau jangan pernah mengulangkan apapun yang terjadi terhadap diri kita ini sesuatu yang telah diputuskan, ditetapkan, diskenariokan oleh sebuah kekuatan yang berada di luar otoritas diri. Karena jika itu yang kita pahami, maka kita telah mengecilkan anugerah otak, anugerah pikiran, anugerah hati yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjemput takdir baik, maka mari kita persiapkan aksi-aksi, kita persiapkan rencana-rencana, kita persiapkan ikhtiar-ikhtiar yang baik, inventarisir semua variabel-variabel yang memungkinkan tidak terjadinya takdir baik, dan antisipasi itu semua. Insya Allah kita akan menjemput apa yang disebut dengan takdir baik. Dan
Sebagai penutup, Bang Kicak ingin membacakan sebuah puisi yang berkaitan dengan takdir. Selamat mendengarkan. Terduduk di batas harap, ku rayu siang untuk tidak temui malam. Ku ancam malam agar jangan menjemput siang. Namun semua sia-sia. Itulah takdir, itulah suratan. Hukum besi alam, bukan salah retakan tangan. Pasti. Termangu di batas sesal, ku balik waktu untuk menghapus hasil. Ku reka langkah untuk merangkai asa. Namun semua sia-sia. Itukah takdir? Itukah suratan? Atau salah gunakan tangan? Boleh jadi, mungkin. Lalu, di mana engkau, wahai takdir? Tak kulihat di daun waru, tidak juga di retak tangan. Siapakah sejati penentumu? Adakah engkau sebuah pilihan keboleh jadian? Adakah engkau sesuatu yang telah ditetapkan? Sebuah keadaan yang mau tidak mau harus diterima? Sebuah otoritas miliknya dan secara absolut dia berhak meletakkanmu di posisi tersebut? Entahlah. Satu hal yang ku tahu, ada untung yang tak bisa diraih, ada malang yang tak bisa ditolak. Itulah hukum besi alam yang namanya takdir. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sifat api pasti membakar. Sifat air pasti membasahi. Sifat cahaya pasti menyinari. Dan sekali lagi, itulah takdir yang telah ditentukannya. Ada lagi yang aku tahu, ada untung yang sangat mungkin diraih, ada malang yang sangat mungkin ditolak, dan itu juga bernama takdir. Setiap aksi akan mendatangkan reaksi. Besaran reaksi akan sebanding dengan besaran aksi. Setiap makhluk akan menerima takdirnya sesuai dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukannya. Ikhtiar dan takdir bagai jawaban lembar ujian dan rapor. Dua hal yang berada dalam otoritas berbeda. Ikhtiarmu adalah mempersiapkan diri sebelum ujian. Dan semakin baik persiapanmu, semakin baik nilai ujianmu atau takdirmu. Lalu sedikit nakal aku bertanya, siapakah sebenarnya sang penentu takdir?